Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, sekarang jam 3:04. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Setelah tadi mandi, segar, enak ya. Nah, kita coba bahas kasus Subang. Mari kita fokuskan. Ya, kita fokuskan ke obstruction of justice. Sampai sekarang belum kita mendapatkan informasi sejauh mana obstruction of justice diperdalam oleh pihak penyidik. Kalau sudah jelas bahwa disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, disampaikan waktu itu bahwa ada 1 perwira dan 2 bintara yang masuk ke TKP 1 hari pasca kejadian melakukan pembersihan. Ya, entah apa yang sudah diberikan peringatannya atau hukumannya. Apakah hanya kode etik saja? Apakah hanya etik saja maksud saya, ya? Ataukah ada pidananya? Kita pengen mendapatkan yang jelas, ya. Obstruction of justice, rintangan terhadap penyelidikan. Saya hanya bisa membayangkan saja sekarang. Pihak penyidik sudah capek bekerja siang malam untuk mencari alat-alat bukti, untuk mencari barang-barang bukti, adanya digagalkan oleh yang namanya obstruction of justice, perintangan pada saat penyelidikan. Apakah di sana adanya penghilangan barang bukti, penghapusan barang bukti, ya? Kita masih belum mendapatkan informasi yang jelas masalah ini. Andaikan misalkan katakanlah obstruction of justice, perintangan, apa sih itu? Yang jelas di kasus Subang ini dia melakukan obstruction of justice, perintangan terhadap penyelidikan. Pada saat penyelidikan dirintangi, kalau kita kasih gambarnya seperti itu. Ya kan? Ada barang bukti yang dihilangkan? Apakah ada CCTV yang dihilangkan? Sekarang pertanyaannya satu saja. Oke lah, saya tidak akan lari ke materinya apa yang mereka lakukan. Apakah mau penghilangan CCTV, pembakaran CCTV, pengambilan memori CCTV, ya, ataukah penghilangan barang-barang untuk melakukan suatu eksekusi, ataukah membuat skenario, ya, ataukah pokoknya perintangan-perintangan saja. Saya tidak akan membaca materinya, tapi yang akan saya bahas ada sekarang. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, tidak mungkin mereka melakukan kalau tidak ada sesuatu. Banyak loh polisi di Polres Subang itu, bukan hanya 3 orang, bukan hanya 5 orang, bukan hanya 10 orang, banyak di sana. Tapi kenapa orang ini melakukan perintangan penyelidikan kasus Subang? Yang lain tidak. Yang 3 orang ini melakukan. Pertanyaannya, ada apa? Apakah mereka melakukan dengan keikhlasan untuk melakukan suatu perintangan? Jelas bahwa yang mereka lakukan adalah untuk membantu sang pelaku. Itu yang harus digarisbawahi. Bahwa mereka melakukan untuk membantu sang pelaku. Udah jelas itu, sudah masuk logika. Barang ini udah kena, ya kan? Udah jelas bahwa mereka bertiga melakukan untuk membantu pelaku, siapapun pelakunya, mau dalang, mau eksekutor, mau apa, kan gitu, ya. Sekarang kalau misalkan sekali lagi membantu para pelaku untuk supaya tidak terungkapnya kasus ini, lantas siapa yang dibantu oleh mereka? Yang katanya ada perwira, ada bintara. Siapa yang dibantu oleh mereka? Oke lah, nanti itu pertanyaan ketiga kita bahas, ya. Ini yang pertanyaan kedua adalah, apa mereka tujuannya untuk membantu? Oke, saya mau bicara masalah hubungan darah.
kita punya hubungan darah dengan kakak atau adik kita, ya, atau dengan orang tua kita. Pada satu di antara kita ada yang terkena musibah, maka kita akan membantu itu secara keikhlasan. Benar tidak? Ada hubungan darah terhadap orang tua kita, terhadap kakak kita, saudara kandung. Ada masalah, maka kita akan berusaha membantu. Sekalipun pada saat kita membantu melakukan sesuatu membantu yang salah, ya akan kita lakukan pasti. Biasanya begitu, ya. Naluri karena hubungan darah. Sekarang kalau tidak ada hubungan darah, mereka dibantu oleh orang yang disebut dengan obstruction of justice. Tujuannya apakah keikhlasan? Tujuannya karena apakah benar-benar membantu keikhlasan? Tanda kutip, apakah tidak ada sesuatu hal lain? Nah, ini pertanyaannya. Apakah mereka membantu tidak ada atas dasar yang lain? Misalkan, apakah tidak ada karena diiming-imingi, baik diiming-imingi dikasih uang, baik diiming-imingi dikasih mobil, apakah diiming-imingi nanti naik jabatan? Misalkan, ini sekali contoh ya, yang membuat mereka melakukan itu, ataukah mereka diperintah? Nah, ini yang lebih ini lagi. Apakah ada yang merintahkan mereka? Tentu yang merintahkan mereka adalah orang yang lebih berpengaruh daripada dirinya. Berpengaruh dalam artian misalkan dari jabatan, atau misalkan dari level, atau dari kedudukan, ya. Mungkinkah seperti itu? Karena saya sampaikan lagi, kalau misalkan tidak ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan yang dekat, mungkin dia tidak akan melakukan itu. Kalau orang lain juga dia akan mikir-mikir dulu kalau untuk melakukan ini, karena ini berhubungan dengan nasib hidupnya, berhubungan dengan pekerjaan dia nantinya, resikonya kan gitu ya. Lain kalau misalkan ada hubungan darah kepada orang tua kita atau apa, kita membela, ya, walaupun kesalahan misalkan ya. Ya apa itu pun berat untuk bisa melakukan ya. Walaupun hubungan darah, kalau kita mau melakukan itu perlu resiko, itu keterpaksaan sebenarnya, menolong atas dasar keterpaksaan karena hubungan darah. Apalah kalau tidak ada hubungan darah, membantu urusannya apa? Dalam perintangan kasus ini kasus pembunuhan loh, nggak main-main. Berarti dia mengambil resiko yang sangat berat. Kasus pembunuhan, saya akan melakukan obstruction of justice nih. Apalagi anggota, bukan orang bodoh, mereka orang berpikir. Masuk tes jadi anggota aja kan ada tes minimal SMA dari sekolahnya, ya. Itu berarti kan bukan orang biasa, artinya mengerti bahwa apa yang akan dia hadapi ada resikonya berat, kasus pembunuhan. Apakah mereka mau melakukan obstruction of justice tanpa ada sesuatu, tanda kutip, atau ada sesuatu di belakang yang merintahkan? Nah, kita tidak tahu. Nah, ini kan yang harus dikejar oleh pihak kepolisian, ya kan? Oke lah, sekarang misalkan sudah ketahuan nih dia melakukan suatu perintangan, katakanlah misalkan 1 hari masuk ke TKP, kejar terus, masuk tujuannya apa? Ikut-ikutan dalam proses itu. Kalau misalkan ditanya, oh ada yang memerintahkan, ya tinggal dikejar siapa yang memerintahkannya. Ada hubungan apa? Oh, misalkan dikasih imbalan, siapa yang mau ngasihnya? Kasih imbalannya apa? Oh, mau dikasih mobil misalkan, siapa yang ngasihnya? Tujuannya apa? Kejar terus. Berarti ini masukkan rentetan nantinya. Ada efek domino nantinya. Kita masih menunggu nih dari pihak kepolisian, mudah-mudahan obstruction of justice terus difokuskan. Ya, harusnya iya. Kita kan geram sebenarnya. Bagaimana pihak penyidik sekali lagi melakukan suatu penyelidikan dari siang malam, hujan, kedinginan. Semalam saya pernah dapat dengar informasi para penyidik, para intel tuh ada yang tidur di pom bensin, ya, ada yang tidur di musola untuk melakukan suatu penyelidikan. Itu yang saya dapat dengar loh ya. Kan luar biasa perjuangan mereka. Dihalangi oleh obstruction of justice yang hanya kepentingan pribadi yang dipikirkan. Ya.
Geram tidak kita seperti itu? Ya kan? Makanya ayo please pihak kepolisian kejar terus nih. Perdalam terus, ambil tindakan yang jelas dan korek siapa yang memerintahkannya sehingga dia mau ikut dalam proses obstruction of justice ini. Kejar terus, siapa tahu di situ nanti akan terbuka siapa sebenarnya yang mempengaruhi atau siapa yang menyuruh atau ada siapa, perintah dari siapa. Tidak mungkin dia berjalan sendiri begini, tak 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 tak. Saya pengen membantu menghalangi kasus Subang. Saya tidak ada apa-apa, tidak ada imbalan apa-apa, tidak ada yang nyuruh. Mungkinkah seperti itu? Asa tak mungkin. Kejar terus. Ya, obstruction of justice. Kejar terus. Biar kita tahu siapa sebenarnya pelaku sebenarnya di balik ini. Siapa yang sebenarnya yang ada di balik ini semua. Siapa yang berusaha dilindungi? Apakah ada orang yang dilindungi di kasus ini? Sehingga tidak tampak. Apakah ada orang yang dilindungi pelaku sebenarnya? Apakah ada pelaku sebenarnya yang berusaha untuk dilindungi oleh orang-orang yang berpengaruh? Kalau nalar saya kok ke arahnya ke sana gitu ya. Apakah ada orang yang berusaha dilindungi? Orang sebagai pelaku yang sebenarnya dilindungi oleh orang yang sangat berpengaruh. Mungkinkah seperti itu? Kita berharap, sekali lagi, kita berharap. Saya yakin insya Allah, keyakinan saya itu hanya satu sebenarnya. Saya optimis pada saat Bapak Kapolda yang menyandang yang sekarang ini, Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Saya optimis dengan beliau. Saya sangat optimis dengan Irjen Pol Bapak Ahmad Wiyagus yang mempunyai predikat Hugeng Award, di mana predikat itu menyatakan bahwa dia mendapatkan prestasi orang terjujur, anti korup. Ya mudah-mudahan orang-orang yang berusaha menyuap, memberikan pelicin, memberikan amplop coklat mental dihadapi oleh Bapak Ahmad Wiyagus. Bawahannya yang coba-coba bermain tebas habis sama Bapak Ahmad Wiyagus. Itulah kita berharap ya. Kita betul-betul masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat khususnya, masyarakat Subang menaruh harapan di pundak Bapak Ahmad Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Kita mengharap kepada beliau supaya anak buahnya yang bermain tebas habis aja. Ya, masyarakat Indonesia, kita berdoa sama-sama. Kita beri kekuatan Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus, Kapolda Jabar. Kita support terus dengan doa supaya beliau tegas terhadap bawahannya. Siapa yang bermain, tegas habis. Bravo Polda Jabar, bravo Bapak Ahmad Wiyagus, Bapak Irjen Pol Wiyagus, supaya terus tegar dan tegas menghadapi permasalahan kasus Subang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.